Kasus pemerkosaan terhadap belasan anak di bawah umur oleh Heri Wirawan di Kota Bandung bermula setelah salah satu orang tua korban mendapati gelagat aneh pada anaknya saat mudik lebaran tahun 2020. Orang tua korban kemudian melaporkan ke polisi hingga akhirnya pelaku ditangkap. M, ibu salah satu korban pemerkosaan awalnya curiga dengan perubahan yang terjadi pada tubuh anaknya saat pulang mudik lebaran pada Mei 2020 lalu. Ibu 4 anak ini melihat kondisi perut anaknya yang membuncit, layaknya orang hamil. Kecurigaan M semakin menguat setelah beberapa hari kemudian ia mendapat kabar dari kerabatnya di Tasikmalaya yang anaknya sama-sama sekolah di yayasan milik Heri Wirawan. Anak saya yang paling besar ditelepon sama adik ibu yang di Tasik. Kata adik ibu begini, tolong si teteh tanyain, ada apa mang, kata anak saya. Itu kata temennya, si teteh beli tespek. Ibu teh beki curiga tuh, beli tespek. Anak saya yang paling besar itu gak berani ngomong ke ibu, ke bapak. Dan kata ibu jangan dirahasiain, ini teh ibu juga curiga, udah curiga dari dia datang, kata ibu teh gitu. Ya anak saya yang paling besar cerita ke ibu, bahkan si mamang nelpon, kata temannya si itu beli tespek, mah tanya aja sama mama. Tapi mama, aku titip sama kata anak saya yang paling besar, jangan dikasarin. Kalau betul tadi dia mama hanya jadi korban sambil nangis anak saya. Akhirnya, setelah beberapa kali dibujuk agar berterus terang, korban mengakui jika ia sudah dihamili guru ngajinya, Heri Wirawan. Saat diperiksa ke bidan, usia kandungannya bahkan sudah menginjak 5 bulan. Sambil tidur bu, sambil tiduran di sini, sambil nangis dia. Mama, ya aku teh jadi korban. Siapa pelakunya? Kata ibunya. Kan suka manggilnya bapak, semua anak juga bapak. Bapak, pelakunya itu bapak. Ibu sangat kalau mesin pak sampai mati mesinnya, sampai gak bisa, ibu sangat ngangap. Astagfirullahaladzim. Mendengar pengakuan anaknya itu, M seakan tidak percaya anak perempuan satu-satunya itu telah menjadi korban kekerasan seksual. Begitu pula dengan Y, orang tua korban pemerkosaan lainnya. Meski sangat curiga, ia mengaku tidak langsung menanyakan kecurigaannya itu kepada anaknya. Ia memilih berkonsultasi dengan tokoh agama yang dipercayainya berulang kali. Hingga akhirnya anaknya terbuka dan mengaku. Ia mengaku terkejut setelah mendengar pengakuan anaknya. Dari bibir sang buah hatinya itu, ia mendengar anaknya sudah memiliki anak berusia 1,5 tahun. Hal yang paling mengejutkan lagi, pelaku pemerkosaan adalah Heri Wirawan, guru anaknya. Bukan emosi memuncak lagi. Ketika setelah mendengar cerita anak saya, pengakuan anak saya, karena istri saya itu sampai kejang-kejang kayak ayam dipotong. Beneran itu, saya bingung jam 1 malam itu harus gimana. Sedangkan tetangga-tetangga itu belum ada yang tahu. Nah, saya punya ancaman gini. Kalau istri saya meninggal, saya udah nggak tahu lagi. Mau berangkat, mau dibunuh juga sama saya orang itu. Nyawa dibayar nyawa. Para orang tua korban yang bingung harus berbuat apa, kemudian memanggil kepala desa setempat yang juga merupakan paman korban untuk mencari jalan keluar. Kita runding di keluarga, termasuk saya, dipanggil oleh seorang saudara dari sana. Lalu kita runding di rumahnya bahwa kejadian itu ada, dan kita untuk memberanikan melapor ke tingkat Polda. Saat itu kita langsung pergi, malahan saya nggak pulang dulu ke rumah, dari rumah korban langsung pergi ke Garut, memberikan keterangan juga di P2 TB2K untuk perlindungan kita ataupun untuk pendampingan kita. Terus kita ada satu pengacara yang bernama Pak Yudi LBH dari SPP. Kebetulan dia berkenan untuk mendampingi kita ke Mapolda Jabar untuk memberikan laporan-laporan. Setelah memutuskan menangani kasus pemerkosaan ini,
Lembaga Bantuan Hukum Serikat Petani Pasundan langsung mengawal kasus ini. Kita bikin laporan ke Polda dan pada saat itu ke Polda tanggal 18 Mei. Nah, pada saat itu diterima 18 Mei di BAP si orang tuanya. Lalu pulang, setelah pulang beberapa hari ada 10 harian lah. Sekitar 10 harian dipanggil lagi untuk dipisum. Setelah dipisum, 3 orang itu yang satu emang sudah kelaminnya sudah tidak utuh lagi, bukan perawan lagi, yang satu sedang hamil 5 bulan pada saat itu. Nah, disitulah kelihatan bahwa mereka emang benar-benar udah disubuhi. Nah, disitu kita dampingi terus. Akibat perbuatan bejat Heri Wirawan, lahir 9 bayi yang dikandung oleh 8 santri yang berada pada rentang usia 13 hingga 16 tahun. Kasus pemerkosaan ini telah memasuki persidangan. Terdakwa Heri Wirawan didakwa dengan pasal 81 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 hingga 20 tahun penjara. Para orang tua korban berharap agar pelaku dijerat dengan hukuman seumur hidup, hukuman mati hingga dikebiri. Zayul Haq, Sidki Irfan, Kabupaten Garut.